Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai warna ujung busi dan perbandingan campuran bahan bakar. Warna ujung busi yang kita masukkan di sini adalah kondisi ujung elektroda busi setelah melakukan pembakaran. Nah, apa hubungannya dengan campuran bahan bakar? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, untuk melakukan kerja ataupun pembakaran ya, mesin itu tentu membutuhkan udara dan juga bahan bakar. Nah, jadi perbandingan antara udara dengan bahan bakar ini akan sangat menentukan mungkin performa dari motornya. Kemudian juga akan menimbulkan tanda ataupun efek ya, hasil pembakarannya itu seperti apa, apakah dia kategorinya irit atau kategorinya dia boros atau juga ideal. Nah, ini akan terlihat kondisi ataupun tandanya tersebut pada ujung elektroda busi yang kita maksudkan. Ya, jadi oleh karena itu ya, kita perlu tahu dulu nih istilah indeks stoichiometrik, yang mana ini menunjukkan campuran yang ideal antara udara dengan bahan bakar. Nah, menurut hitungan standarnya begitu ya, yang paling ideal itu angkanya adalah 14,7:1. Nah, yang dimaksud dengan 14,7:1 itu adalah perbandingan komposisi antara udara dengan bahan bakar. Nah, yang mana angka 14,7 itu untuk udara dan yang satu itu adalah untuk bahan bakarnya. Nah, jadi bisa kita umpamakan seperti ini. Misal satu tetes bahan bakar itu campurannya haruslah sekitar 14,7 tetes ya. Kalau misalnya udara ini bisa kita teteskan begitu. Nah, ini campuran yang paling pas. Atau kalau kita rubah lagi, satu partikel bahan bakar akan dicampurkan dengan 14,7 partikel udara, maka ini akan menghasilkan campuran yang paling ideal, yang mana hasil pembakarannya itu paling tepat, tenaga yang dihasilkannya optimal, dan polusi hasil pembakarannya itu nyaris tidak ada. Nah, ini adalah pembakaran yang paling tepat. Nah, artinya akan ada kondisi ya, campuran itu tidak bisa tercapai ideal seperti yang disebutkan tadi. Nah, artinya mungkin udaranya akan jadi lebih banyak atau justru sebaliknya udaranya menjadi lebih sedikit. Nah, angka perbandingannya tentu akan berubah. Bisa jadi angka udaranya menjadi 18:1 begitu ya. Nah, ini udaranya bertambah nih. Nah, kalau kondisi ini artinya akan terjadi pembakaran yang terlalu kering atau irit. Nah, jadi ini kondisinya dia terlalu kering atau bahan bakarnya kurang. Atau sebaliknya udaranya hanya 12, bahan bakarnya tetap 1. Nah, ini kondisinya udaranya kurang nih dari yang ditentukan. Maka di sini kategorinya akan terjadi pembakaran yang disebut kaya atau boros. Nah, jadi ada beberapa kejadian yang mungkin akan terjadi pada saat mesin melakukan pembakaran. Jadi setelah kita pahami tentang campuran yang ideal dan tidak ideal tadi ya, nah tentu saja hasil pembakaran yang terjadi di bagian ruang bakar akan menimbulkan ataupun meninggalkan tanda begitu ya, yang bisa kita lihat dari ujung busi tadi atau elektrodanya. Nah, apabila campuran yang terjadi itu kategorinya irit atau kering, kita biasanya akan melihat tanda-tanda di bagian ujung elektroda busi itu warnanya itu relatif lebih terang atau agak putih begitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa keringnya pembakaran atau sangat irit begitu, yang mana efeknya panas mesin itu biasanya akan lebih tinggi dan tenaga yang dihasilkan tidak optimal biasanya. Nah, cuman minyak yang digunakan mungkin tidak akan terlalu boros begitu. Jadi kategorinya minyak yang dihisap atau dimanfaatkan hanya sedikit. Nah, jadi kemudian kalau ada kebalikannya mungkin kategorinya boros. Kita akan lihat di bagian ujung busi ini warnanya itu akan menjadi lebih gelap, yang menandakan pembakarannya itu berlebihan begitu. Jadi kerak karbon akan menumpuk di bagian ujung elektroda yang menunjukkan dia tidak bisa terbakar dengan sempurna. Biasanya bahan bakarnya menjadi boros begitu ya, tetapi justru tenaga tidak bisa maksimal dihasilkan karena memang ledakan yang terjadi itu menjadi tidak optimal. Nah, jadi sebenarnya kondisi yang paling pas itu seperti apa begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang yang paling pas ya kembali ke yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu ketika campurannya tercapai ideal, maka sisa karbon yang dihasilkan itu sangat kecil, tetapi tenaga yang dikeluarkannya itu sangat optimal. Nah, selain dari 3 kondisi yang tadi ya, bisa jadi juga akan terjadi warna-warna yang lain yang akan kita lihat di bagian ujung busi motor kita, mungkin agak sedikit terlihat keabu-abuan. Nah, atau juga bisa mungkin terlihat sedikit kecoklatan begitu ya. Nah, sebenarnya 2 warna ini juga bisa kita lihat nantinya, yang menunjukkan itu kondisi pembakarannya itu bisa berbeda dari yang kita jelaskan tadi. Nah, maksudnya begini, kalau yang ideal itu warnanya mungkin agak kemerahan begitu ya, sementara yang irit itu warnanya agak lebih putih. Nah, maka yang abu-abu ini adalah diantaranya.
Jadi dibilang ideal ternyata tidak, agak sedikit irit tetapi tidak irit seperti yang kita sebutkan di awal. Ya juga kondisi yang satunya lagi yang kecoklatan, ya ini juga menunjukkan kondisi di antara ideal dengan sangat boros. Nah, jadi warnanya akan kecoklatan. Nah, biasanya kalau untuk mencari performa atau tenaga yang maksimal dari mesin, itu teknisi atau rekan-rekan mekanik akan mengusahakan warnanya itu agak kecoklatan. Yang tujuannya supaya tenaga yang dihasilkannya optimal, memang sedikit agak meninggalkan karbon begitu ya, tetapi hasilnya tenaga yang dikeluarkannya optimal. Dan ini juga tidak terlalu boros sih kategorinya, karena yang lebih boros itu warnanya justru akan terlihat hitam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, hubungan antara warna ujung busi dengan campuran yang terjadi pada bagian ruang bakar. Nah, jadi tentu saja selain dari yang kita jelaskan tadi, bisa jadi juga ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi irit borosnya bahan bakar atau perubahan-perubahan warna yang terjadi pada busi. Nah, mungkin salah satunya ada kebocoran di bagian klep, ada kebocoran di bagian piston ya. Mungkin ada asap yang terlihat juga akan membuat busi ini jadi seperti basah begitu ya. Ini juga bisa terjadi. Nah, satu lagi ya. Celah pada elektroda busi juga akan sangat menentukan hasil pembakaran. Untuk rekan-rekan yang ingin menggunakan busi berkualitas dengan harga yang ekonomis, bisa menggunakan busi ASB ini. Busi ASB tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran yang bisa didapatkan di bengkel langganan terdekat di kota Anda. Oke, mungkin itu dulu informasi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.